Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazara ahadukum ila man fadala alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfal minhu. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan atas kehadiran kita dan pertemuan kita ini benar-benar membawa manfaat fitini wa dunya hadzal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam tak lupa selalu kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan dan bimbingan kepada kita bersama dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Yang kami maksud adalah tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajaran agama Islam. Ketiga kalinya pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bersyukur. Allah telah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 10. Dalam mukadimah tadi telah saya bacakan yang artinya, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sungguh kami tempatkan kamu di bumi dan di dalamnya sumber kehidupan, tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Apakah kita ini termasuk orang yang sedikit bersyukur atau termasuk orang yang banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur dengan ucapan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur dengan perbuatan. Jadi bersyukur itu tidak hanya dengan ucapan. Bersyukur harus dengan ucapan dan dengan perbuatan. Perbuatan apa yang harus kita lakukan? Kita selama hidup di dunia ini semata-mata kita telah diberi kenikmatan oleh Allah yang tidak bisa kita menghitungnya. Kita semata-mata untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk selalu mencari ridha dari Allah dengan sekuat tenaga, sehingga hidup kita di dunia ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau ibadah malam, sholat malam itu kakinya sampai bengkak. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, limadza tasna'u hakadza ya Rasul wa qad ghufira ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar. Untuk apa ya Rasul engkau melakukan ibadah sholat malam sampai kaki jenengan bengkak? Padahal dosa-dosa engkau sudah dimaafkan oleh Allah, baik dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang. Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku sebagai hamba Allah tidak banyak bersyukur kepadanya?
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah sampai kakinya bengkak itu semata-mata untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dosanya sudah dimaafkan, baik dosa yang terdahulu ataupun dosa yang akan datang sudah dimaafkan oleh Allah. Sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Coba kalau kita kembalikan kepada kita, dosa kita belum tentu dimaafkan oleh Allah. Dan dosa kita itu banyak. Tapi yang bengkak bukan kaki kita. Yang bengkak adalah mata kita karena mungkin kebanyakan tidur. Atau mungkin kebanyakan melihat HP. Tapi walaupun masih demikian, ya mudah-mudahan kita termasuk masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah pun juga memberi petunjuk kepada kita bagaimana agar kita bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah bersabda, "Idza nazara ahadukum ila man fadala alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila di antara kamu melihat masalah kualitas dunia ataupun masalah kualitas kejadian kita diciptakan oleh Allah seperti ini, agar kita bisa merasakan nikmatnya pemberian Allah yang berupa dunia dan masalah yang diciptakan oleh Allah seperti ini, diperintahkan oleh Rasulullah, fal yanzur ila man huwa asfala minhu, lihatlah orang yang di bawahnya. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, kita tidak ada yang merasa puas dengan adanya dunia itu, nggak ada yang merasa puas. Yang tadinya bisa berjalan, ingin punya motor. Setelah punya motor, ingin punya mobil. Setelah punya mobil satu, ingin punya dua. Setelah punya mobil dua, ingin punya mobil yang terbaik. Itu sifat manusia. Bahkan manusia itu walaupun sudah mempunyai 3 gudang emas, masih mencari gudang yang lainnya. Itulah sifat manusia, tidak akan bisa merasakan nikmat dari Allah kalau melihat orang yang di atasnya. Masalah harta juga demikian, masih banyak sekali orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, insya Allah kita akan merasakan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu juga masalah kita diciptakan oleh Allah seperti ini, kita bisa merasakan nikmatnya tangan. Kalau kita melihat orang yang tidak mempunyai tangan. Kita bisa merasakan nikmatnya kaki kalau melihat orang yang tidak mempunyai kaki. Kita bisa merasakan nikmatnya mata kalau melihat orang yang tidak mempunyai mata. Kita bisa merasakan nikmatnya berbicara kalau melihat orang yang tidak bisa berbicara. Itu caranya agar kita bisa merasakan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah harta, kalau kita melihat orang yang di bawah kita, insya Allah jadi orang juga tidak pelit, akan merasa hibah terhadap orang-orang yang di bawah kita. Dan sehingga kita akan mudah untuk bersedekah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang dermawan itu Masya Allah, termasuk orang yang dekat dengan Allah. Beliau bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah,
dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, medit, itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Coba kita contohkan. Kalau kita punya saudara, saudara itu dermawan, tentu saudaranya akan senang, tetangganya senang, temannya senang, orang-orang fakir miskin yang ditolongnya juga senang. Allah pun insya Allah juga senang. Tapi sebaliknya, kalau orang itu pelit, kalau saudara kita pelit, saudaranya juga tidak senang, tetangganya tidak senang, teman-temannya juga tidak senang. Karena apa? Karena saudaranya pelit. Kaum muslimin yang berbahagia, dan insya Allah itulah orang yang dermawan, akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dan kalau kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, Allah pun akan selalu menambah kenikmatan itu. Tapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan menambah kenikmatan itu. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Untungnya orang yang bersyukur, kenikmatan itu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah pun tidak akan menambah kenikmatan itu. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.